Itu bertingkah seolah-olah di sana tidak ada siapapun. Aldi dan sahabat Anggi sudah biasa hal itu, meskipun terkadang mereka masih sangat iri. Namun teman-teman reuni mereka semuanya pasti sangat terkejut dan merasa ingin mencelupkan tubuh mereka ke dalam air lumpur. Aldi sudah memesankanku makanan. Om mau pesan juga? Tanya Anggi menatap suaminya. Loh, kenapa? Om sangat kering. Aku sudah menyuruh Om untuk memakai pelembab. Kenapa tidak mendengarkan? Anggi menunduk mencari lip balm yang sering dia gunakan. Jari telunjuknya mengambil sedikit lip balm itu dan mengoleskannya di atas bibir Rehan dengan gerakan yang sedikit dia tekan. Sekarang buat gerakan seperti ini. Anggi mencontohkannya yang sengaja dia silaturahimkan. Rehan menurut dia. Dan pemandangan itu sukses membuat semua orang memakai kegirangan. Anjir, jantung aku agak aman. Apa kita harus nonton adegan seperti ini? Ucapan seorang wanita memeluk sahabatnya gemas seolah dia ingin memakan sahabatnya saat itu juga. Rehan menumpukan sikunya ke meja. Menatap istrinya lekat membuat semua orang tidak henti-hentinya berdecak kagum sekaligus iri. Anggi, ini makanan kamu. Aldi menyodorkan makanan yang pelayan kafe berikan padanya. Thank you Al. BTW kamu pesan cuman buat aku aja. 2 Jones ini nggak kamu pesenin? Tanya Anggi menunjuk Dita dan Nafisa. Mereka punya kaki mulut, biarin aja mereka pesan sendiri. Anggi mengangguk mengerti, sementara Dita dan Nafisa mendengus mendengar kata Jones juga kata-kata tak berperi pertemanan yang Aldi ucapkan. Makan pelan-pelan, ucap Rehan. Dia mengambil sebuah ikat rambut dari dalam sakunya lalu mengikat rambut sang istri dengan gerakan telaten seperti sudah terlatih. Wah, benar-benar bikin iri, pekik para wanita yang mulai menggila. Om mau? Tanya Anggi menyodorkan potongan sandwich khas Perancis kepada Rehan. Rehan menggelengkan kepalanya menyuruh Anggi untuk menghabiskan semua makan siangnya. Kalian pesan saja yang kalian mau, hari ini aku yang akan bayar makanan kalian. Semua orang bersorak gembira. Tentu saja mereka gembira. Kafe ini adalah kafe terkenal, makanannya juga banyak yang mahal. Dan memang jarang orang-orang pesan karena harganya yang tinggi. Terima kasih Kak, ucap semua orang membungkukkan badan ke arah Rehan. Pria itu mengangguk dan kembali fokus memperhatikan istrinya yang sedang makan. Ini cukup enak, ujarnya setelah menjilat sisa saus di jempolnya dari sudut bibir Anggi. Setelah 30 menit kemudian, makan siang Anggi sudah habis, milkshake-nya juga tinggal separuh. Om habiskan ini sayang, ke kakak mugak habis. Pemali. Rehan mengangguk dan meminum milkshake itu sampai habis. Kita pergi sekarang ya? Guys, aku pergi dulu. Kalian lanjutkan saja ya. Kartu kredit Om Rehan sudah aku titip di Aldi, jadi nggak usah khawatir. Semua orang mengangguk sembari mengucapkan terima kasih. Dit, kamu bawa mobil aku ke rumah Ibu Anjani. Anggi melemparkan kunci mobilnya pada Dita. Awas jangan sampai lecet. Kalau lecet, aku ambil ginjal kamu untuk mengganti semua kerugiannya. Aku ceburin sekalian ke kali B. Boleh, tapi jantungmu aku ambil untuk aku jual. Udah aku pergi dulu. Anggi menarik tangan Rehan sementara Rehan pria itu menyambar tas sang istri lalu menautkan jemarinya dan tangan yang Anggi genggam. Kenapa buru-buru? Tanya seseorang. Aku ada fitting baju pengantin. Undangan ada di paper bag. Datang dan tidak usah membawa apa-apa. Semua orang menjadi sangat penasaran dan langsung menyerbu paper bag yang Anggi maksud. Mereka tahu Rehan itu bukan orang biasa. Mereka seperti pernah melihatnya, tapi di mana? Aldi juga tidak pernah jelas menyebutkan tentang kedua orang tuanya. What? Rehan Cahyo Jaya Group. Bekik Agnes dengan mata memerah menahan amarah. Mampus kan lo? Kejang-kejang di rumah sana. Iri kan lo? Dita tersenyum mengejek pada Agnes. Agnes semakin kesal. Dia langsung berdiri dan pergi dari kafe meninggalkan semua orang yang masih sibuk memuja-muja Anggi dan Rehan. Aku yakin jika mereka memiliki gelar, tapi kenapa mereka tidak mencantumkan gelar mereka di undangan ini? Aldi menarik ujung bibirnya. Untuk apa ditunjukkan pada semua orang? Yang membuat orang dihormati itu bukan karena gelar, tapi karena attitude dan uang.
Secerdas apapun kamu, jika kamu miskin, orang-orang akan cenderung mengabaikanmu. Nafisa menyinggol Dita. Tumben kamu benar, kodok. Biasanya juga nggak nyambung, ucap Dita dengan sedikit tawa. Aldi mendengus. Aku tahu ini karena aku udah paham gimana hidup tanpa koneksi. Ayah aku keong. Tapi Anggi juga pasti memiliki gelar kan? Tanya orang-orang ingin memastikan rasa penasaran mereka. Dia sudah lulus sekolah di Magister di Paris. Itu saja sudah cukup kan? Nafisa berucap dengan bangga. Wah, keren dong. Hebat banget mereka. Jadi apa yang membuatmu langsung melanjutkan gelar magistermu lebih dari 15 bulan tanpa Nafisa? Apa yang membuatmu bertekad? Anggi membalikkan tubuhnya. Dia menatap sang suami dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. 15 bulan tanpa Nafisa, lebih parahnya tanpa Rehan, membuat dia hampir menyerah dan ingin segera pulang. Namun dari awal dia memang ingin sekolah jurusan make up dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Teknologi, cara bermain di pasar, dan masih banyak hal-hal yang ingin dia gapai. Belum lagi Jaya, ayah mertuanya mengatakan jika dia akan memberikan kesempatan untuk Anggi agar gadis itu bisa bekerja di perusahaan yang sama dengan Rehan. Cita-cita Anggi memang tinggi, namun yang paling dia inginkan adalah selalu berada di samping Rehan dan memberikan dukungan untuk bisnis yang suaminya jalankan dengan segala kemampuan dan ilmu yang dia miliki. Aku memiliki kejutan lain untukmu, sesuatu yang sudah aku siapkan khusus untuk Om. Aku janji setelah kita menikah nanti aku akan memberikan Om kejutan itu. Rehan mengangguk, dia melirik Anggi sekilas lalu kembali fokus menyetir. Udah bisa ya kamu sekarang, ujar Rehan membuat Anggi terkekeh. Aku udah gede Om, udah 21 tahun lebih 6 bulan, udah dewasa. Anggi ini Anggi, boleh nggak manggil Om kakak? Rehan menarik satu sudut bibirnya, kembali melirik Anggi dengan senyum menyeringai. Panggilan Dedi juga nggak apa-apa. Rehan berbicara sembari menaik turunkan alisnya. Itu kan panggilan keramat, mana bisa dipakai jadi panggilan tetap. Rehan terkekeh. Pastor Dedi. Refleks Anggi menutup wajahnya menggunakan kedua telapak tangan. Gadis itu memiliki menahan malu yang teramat sangat. Kenapa Rehan harus membisikkan kalimat memalukan itu? Kenapa malu? Aku suka mendengar kau mengucapkan dua gitu. Apalagi saat tubuh dan Anggi langsung membekap mulut Rehan, tak ingin membuat mulut suaminya semakin lemas. Kalimat itu memang tidak salah jika diucapkan di saat yang tepat. Tapi kalau diucapkan sekarang, kenapa Anggi jadi sangat malu dan menjadi berdebar-debar? Diam atau aku akan menyumpal mulutmu. Rehan mengangguk. Dia tersenyum ketika Anggi menjauhkan tangannya dari mulut Rehan. Menyumpalnya dengan itu kan? Rehan menunjuk bola air Anggi dengan mata berbinar. Yah, dasar mesum. Rehan mendongak ketika suara tirai yang menjulang tinggi terbuka perlahan. Sebuah senyuman tersungging di bibirnya. Mata elangnya menatap lurus ke depan di mana seorang wanita cantik berdiri dengan balutan gaun pengantin yang melekat indah pada tubuhnya. Matanya tidak sekalipun berkedip, seolah jika dia melakukan itu gadis yang ada di depannya akan menghilang. Wajah putih dan mulus, rambut yang masih dibiarkan tergerai. Apakah dia memiliki istri seorang dewi? So beautiful, gumam Rehan tanpa sadar. Dia sudah ada di depan Anggi, menatap wajah Anggi lekat. Tangannya dengan sopan menarik pinggang Anggi perlahan, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Beberapa pelayan yang tadi membantu Anggi berganti pakaian melengus pergi, meninggalkan Anggi dan Rehan menikmati waktu mereka berdua. Apa ini tidak buruk, gumam Anggi. Rehan menggelengkan kepalanya. Semakin dilihat Anggi ini semakin cantik dan semakin menggoda. Entah dia yang sudah terlalu mencintai wanita ini, atau memang karena Anggi yang memiliki pesona memabukkan. Kau sangat cantik, sangat. Anggi memejamkan mata, tak kalah suaminya menyambar bibirnya lembut, sangat lembut dan penuh kehati-hatian. Rehan semakin menarik pinggang Anggi hingga membuat Anggi semakin menempel padanya, mengangkat tekuknya sedikit dan semakin memperdalam lumatan. Anggi kian tak terkendali. Anggi semakin kesulitan mengimbangi permainan suaminya yang semakin lama semakin panas. Aku mencintaimu. Entah kalimat cinta keberapa ratus yang Rehan ucapkan untuk Anggi, namun dia benar-benar mencintai wanita ini. Acara resepsi pernikahan itu pada akhirnya terjadi. Hampir seluruh tamu undangan datang ke gedung yang sudah didekorasi sangat mewah, seperti sebuah kastil namun dengan sentuhan modern. Kepulan kabut putih juga lampu sorot yang sudah pihak WO rancang membuat Anggi dan Rehan terlihat seperti sepasang putri dan pangeran dari sebuah pekerjaan
dari sebuah kerajaan di negeri dongeng. Mereka yang sedang berdansa dengan tatapan memuja dan penuh cinta